Kembali di Anju Sore, pemirsa, seorang dokter umum di Buleleng, Bali mengalami obesitas dengan bobot mencapai 200 kg. Evakuasi berjalan dramatis hingga menurunkan alat berat dan menutup arus lalu lintas. Evakuasi seorang dokter yang sakit dari rumahnya berlangsung dramatis. Alat berat dari Dinas Perhubungan Buleleng dikerahkan untuk membantu mengevakuasi tubuh sang dokter. Lalu lintas di sekitar lokasi terpaksa dialihkan oleh Dinas Perhubungan Buleleng agar proses evakuasi dari tim gabungan berjalan lancar. Tim gabungan mengevakuasi Dr. Widi berusia 52 tahun yang mengalami obesitas dengan bobot mencapai 200 kg. Sementara sejak 2 tahun terakhir, dokter ini tidak bisa keluar dari rumah karena kondisinya memburuk. Beliau Dr. Madi Widi Yantiana sakit ya sudah lama karena diabetes, kencing manis dan asam urat akut. Dr. Widi kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Buleleng untuk penanganan medis lebih lanjut. Identitas pelaku dan korban mutilasi di Sleman, Yogyakarta terungkap. Korban merupakan mahasiswa salah satu perguruan tinggi swasta di Yogyakarta yang dilaporkan hilang. Sementara itu polisi masih mendalami motif pelaku melakukan tindakan keji tersebut. Inilah dua pria pelaku mutilasi di Turi, Sleman yang ditangkap aparat Ditreskrimum Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Pelaku berinisial W asal Magelang, Jawa Tengah serta RD warga Bogor. Keduanya ditangkap dalam pelariannya di Bogor, Jawa Barat. Dari pemeriksaan awal, korban dibunuh dan dimutilasi di kamar kos pelaku wilayah Triharjo, Sleman. Lalu potongan tubuh korban dibuang di beberapa lokasi. Sementara terkait motif pembunuhan disertai mutilasi ini belum diungkap karena polisi masih melakukan scientific identification. Tentunya kami bekerja berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi ya. Dan juga melakukan scientific investigation atau penyelidikan ya dengan mengedepankan ilmu pengetahuan. Jadi guna mengungkap peristiwa yang terjadi ini kami juga menggandeng keilmuan yang lain untuk ikut mendalami peristiwa yang terjadi sebelumnya. Ya, dan saat ini kami sedang mendalami itu. Mendalami terkait dengan scientific investigation, terkait dengan keilmuan lainnya itu untuk mendukung data-data kami. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti senjata tajam, cangkul, ponsel, tali, serta beberapa alat masak. Kedua pelaku masih diperiksa intensif dan dijerat pasal pembunuhan berencana. Polisi juga berhasil mengungkap identitas korban yang merupakan seorang mahasiswa perguruan tinggi swasta di Yogyakarta. Korban berasal dari Pangkal Pinang, Riau yang sebelumnya dilaporkan hilang di Polsek Kasihat, Bantul beberapa hari lalu. Sebelumnya warga Sleman, Yogyakarta digemparkan dengan penemuan potongan tubuh manusia di Sungai Bedok. Warga juga menemukan potongan tubuh lainnya di bawah jembatan Kelor dan di sekitar sungai. Dari Sleman, Yogyakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Selain dugaan kasus penistaan agama, pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang kembali dilaporkan atas dugaan penyelewengan dana infak dan zakat. Forum Indramayu menggugat melaporkan Panji Gumilang ke Mapolres Indramayu, Jawa Barat. Setelah berunjuk rasa di Ponpes Al-Zaitun beberapa waktu lalu, Forum Indramayu menggugat Senin siang mendatangi Mapolres Indramayu. Kedatangan perwakilan Forum Indramayu menggugat ini untuk mengadukan adanya dugaan pengelolaan infak dan zakat secara ilegal oleh pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang. Diduga pengelolaan infak dan zakat oleh Panji Gumilang sudah dilakukan sejak lama dan dinilai ilegal. Hal tersebut berdasarkan analisa FIM dari video wawancara ex-wali santri di media nasional. Bahkan FIM juga menduga uang yang ada di rekening Panji Gumilang yang dinyatakan Mahfud MD salah satunya dari infak tersebut. Mengelola itu harus ada aturan pijakan hukumnya. Bagaimana negara membatasi. Nih duit yang dinyatakan oleh Pak Mahfud itu di rekening-rekening itu patut diduga asalnya salah satunya dari infak dan sodakoh
kelompok-kelompok mereka yang diduga NII. Nah, negara ini kan membatasi dengan regulasi itu bahwa kalau mengumpulkan dana tanpa sesuai dengan undang-undang berarti itu sudah pidana. Forum Indramayu menggugat menilai hal yang dilakukan oleh Panji Gumilang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang infak dan zakat. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toh Iskandar, iNews melaporkan. Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD memastikan tidak akan menutup dan membubarkan Pondok Pesantren Al Zaitun. Nantinya pemerintah juga akan membina para santri pondok pesantren tersebut. Al Zaitun itu satu lembaga pendidikan yang menurut kami produknya sangat bagus. Anaknya pinter-pinter gitu ya, sehingga kita akan selamatkan itu. Cuma bagaimana menyelamatkan itu nunggu posisi hukum dulu terhadap Panji Gumilang. Yang jelas pemerintah berketetapan tidak akan menutup lembaga pendidikan apapun. Akan kita terus bina, akan kita kembangkan sesuai dengan hak konstitusional. Diberikan hak kepada murid dan wali murid, santri dan wali santri di situ untuk tetap memilih lembaga pendidikannya, tapi materinya kita kontrol, kita awasi. Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka siap berkeliling dan menjalani tugas pertamanya sebagai juru kampanye akhir pekan ini. Kami segera kembali, tetaplah di iNews Sore.